Sekali lagi baik, terima kasih Mas Anu atas waktu yang diberikan pada saya pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dari DPP yang telah mengundang saya atau telah sebelum kita bicara tentang konsep keamanan, ini saya tidak bosan-bosan menyampaikan hal ini ya terkait dengan pengumpulan sampel dan juga pengiriman sampel merupakan hal yang utama dalam menggaransi ataupun menjamin kualitas daripada hasil laboratorium. Kemudian juga sampel yang tidak qualified itu sangat berpengaruh terhadap secara langsung terhadap hasil dan juga yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap diagnosa pasien maupun terapi. Untuk itu maka penanganan pasien penanganan sampel itu menjadi suatu hal yang utama. Dan sekarang bagaimana kita bicara aman gitu ya. Kita bicara aman terkait dengan di new era. Kalau saya kembali adalah tidak lagi new era, tapi mari sama-sama balik flashback. Tadi lihat dari penjelasan Pak Wi juga sama-sama sampaikan bahwa kita kembali ke SPO ya. Sebenarnya new normal bagi laboratorium bukan hal yang baru, tapi justru kita kembali ke yang sesuai dengan di panduan. Saya baca-baca tentang keamanan K3 dan sebagainya. Memang banyak hal yang memang kita sepertinya sudah tidak dilakukan. Dan di belakang saya banyak beberapa contoh yang hal yang memang masih dilakukan yang tidak sesuai. Sekarang di luar sana mari new normal kita ayo kita kembali kepada SPO yang benar sesuai dengan yang diajarkan di sekolah maupun di panduan-panduan. Beberapa panduan tentang K3, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1087 Menkes tahun 2010. Salah satunya adalah ini juga terkait dengan K3 ya. Melindungi kemungkinan dampak negatif akibat produk pelayanan laboratorium maupun keberadaan sarana prasarana logistik lainnya yang ada di lingkungan laboratorium sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kedaruratan termasuk kebakaran dan bencana yang berdampak pada kerjaan laboratorium. Kemudian pedoman yang lain, sama sini sampaikan bahwa sebelum kegiatan pengambilan spesimen dilaksanakan harus memperhatikan universal precaution atau kewaspadaan universal. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk mencegah penularan penyakit dari pasien ke para medis maupun ke lingkungan sekitar. Ini sangat, kalau ngelihat di COVID mungkin ini kemarin banyak pertanyaan saya, kira-kira yang menyebabkan para medis banyak terpapar adalah kira-kira kenapa ya gitu. Jadi salah satunya ini. Jadi terpapar dari lingkungan, kemudian tadi pelepasan APD yang banyak kurang paham. Saya banyak diskusi kemarin, ternyata memang banyak teman-teman juga, terutama yang fresh graduate kemudian jadi relawan itu sangat awam sekali menggunakan alat pelindung diri, ya. Sehingga pelepasannya akan beresiko untuk salah. Ya, jadi kita kembali ke universal precaution. Ini salah satunya adalah ini udah lama sekali gitu ya. Jadi sebelum COVID muncul pun ini sudah cuci tangan dengan menggunakan sabun desinfektan sebelum dan sesudah tindakan. Dan itu juga sambil masa akreditasi adalah ada 5 moment hand hygiene. Gitu ya, sudah lama. Jadi menjadi utama. Kita mengingatkan kembali ayo sama-sama. Kemudian penggunaan pelindung diri minimal gas lab, sarung tangan, gitu ya. Kemudian masker. Nah ini nanti ada beberapa gambar yang kalau keliling ke lab ya masih kadang nggak pakai gas lab gitu ya. Cukup sarung tangan, masker menjadi satu hal yang wajib. Nah, ini sebenarnya yang minimal. Kemudian banyak pertanyaan. Sebenarnya kalau di laboratorium banyak menghabiskan berapa APD? Tergantung, ya, tergantung areanya. Karena nggak semuanya area sama. Ya. Ini mungkin mengingatkan kembali terkait standar precaution, salah satunya adalah hand hygiene selalu, kemudian menggunakan APD sesuai dengan area, ya saya bilang sesuai areanya, karena di laboratorium nanti ada yang sampling dengan yang mengerjakan itu beda. Kemudian penggunaan safe container, ini beberapa yang lain mungkin ya apa namanya yang kaitan dengan secara umum ini
tadi sudah disampaikan, hygiene personal, hindari makanan minum, penggunaan kosmetik tempat kerja, jangan memakai perhiasan, jam atau cincin. Nah, itu jam, cincin itu kita kalau di timnya Inox itu sangat ketat sekali ya, karena memang salah satunya pada saat cuci tangan akan kesulitan. Kemudian selama penanganan dan pembersihan spesimen, pastikan menggunakan sarung tangan, gaun nih harus menutupi jas lab ya. Jadi suka banyak yang kebalik di lapangan itu sekarang. Jadi jas labnya model kayak jas dokter gitu. Jadi ngatung ke atas. Ya. Jadi kalau sekarang dengan momennya COVID luar biasa, semua gaunnya disposable yang semua panjang-panjang. Itu yang benar. Jas lab juga jadi banyak yang pendek. Ya, cuci tangan selalu. Nah, ini selalu diingatkan kembali sama setiap spesimen dianggap sebagai infeksius. Nah, sekarang jadi paranoid kalau istilah saya. Paranoidnya kenapa? Ketika di eranya COVID, semua dianggap infeksius, tapi tanpa memperhatikan lingkungan. Mau diingat teman-teman, kadang-kadang menggunakan APD lengkap, aman untuk diri sendiri, tapi tidak untuk aman untuk orang lain. Jadi kan tadi bekerja menggunakan APD sesuai dengan area tempat kerjanya. Ketika APD-nya yang kita diduga terkontaminasi dari ruang perawatan, itu jangan dipakai-pakai terus di ruangan yang memang misalnya ruangan admin. Bahkan ngetik di admin pun menggunakan sarung tangan. Jadi sekarang saya perhatikan menjadi overlapping. Dimana itu yang diperhatikan adalah new normal kembali ke kenormalan sesuai dengan SPO bagaimana K3 di laboratorium diterapkan. Waspadai, sekarang jangan sampai kita lengah, takut sama COVID, tapi lengah sama yang lain. Yang tidak kalah penting itu udah di warning. Waspadai HIV, kemudian hepatitis B, hepatitis C. Ini jauh ketika teman-teman tertusuk jarum misalkan gitu ya. Jadi saya sampaikan di sini karena sampai saat ini kasus tertusuk jarum masih ada aja laporannya. Nah, ini yang berbuntut panjang adalah tadi pemeriksanya HIV, HCV, dan juga hepatitis B. Gunakan APD yang benar sesuai dengan area kerja. Ya, jadi jangan menjadi overlapping dengan APD karena jujur sekarang APD memang cukup mahal ya. Jangan sampai harga pemeriksaan lab itu di dalamnya itu sudah include APD yang kita pakai yang menjadi tinggi hanya gara-gara ya yang hanya mengikatan saja terkait mulut dan dagu, kemudian juga tempatkan dengan mantap pada bagian tulang hidung, kemudian ikatkan dengan elastik atau tali di belakang kepala sesuaikan dengan letak dan bentuk. Jadi yang perlu dipaskan. Ini sangat sekali, ini di era COVID menjadi penting. Ya, ini menjadi penting karena sama-sama tahu tadi droplet ya, tapi ini kalau kita bicara TB juga lain lagi, ya. Karena kita sekarang bersifat umum, maka juga sama-sama. Yang TB juga tidak kalah penting. Kemudian cara aman menggunakan APD yang ini selalu mengingatkan kembali, jangan menyentuh wajah gitu ketika menggunakan glove sarung tangan. Mohon maaf karena saya orang lapang, seringkali negur teman-teman gitu. Dan jawabannya ini sarung tangan masih baru. Jadi berlepas baru atau bekas, apalagi bekas gitu ya. Baru aja udah nggak boleh. Ketika sudah menggunakan glove sarung tangan, please fokus dengan pekerjaan. Ya. Hindari menyentuh atau memperbaiki APD lain ketika sudah memakai glove. Kemudian ganti glove ketika jangan hanya robek. Sekarang saya menerima banyak sekali WA dan bahkan kemarin ada yang mengadu terkait dengan beredarnya WA pemeriksaan rapid di mana petugasnya menggunakan sarung tangan yang tidak sekali katanya sih di WA tersebut sarung tangannya satu terus-terusan. Ini itu berisiko nularin. Saya bilang mohon maaf saya memang udah dilakukan satu pasien satu sarung tangan. Ya. Jadi artinya yang sudah benar menjadi sasaran. Kemudian batasi menyentuh permukaan kerja dan juga barang ketika menggunakan APD. Nah, ini artinya mulai kita tadi di sesinya Pak Wid ada menanyakan terkait dengan desain lab. Betul memang ada kaitannya dengan desain lab. Desain lab yang sekarang memang belum beberapa banyak di rumah sakit banyak yang belum standar. Artinya mana area infeksius, mana yang enggak, itu hampir campur.
Dan ini udah PR bagi kita di era sekarang, ini salah satu PR. Makanya kalau lihat panduan tentang desain lab sudah ada sebenarnya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berisiko menimbulkan luka benda tajam. Ini sangat penting juga. Ya. Di era COVID, mulai Maret kurang lebih, saya mendapat laporan ada yang tertusuk jarum. Ini kadang juga saya bingung kenapa bisa terjadi. Selalu ulang word, please jangan gitu, hati-hati. Nih, hati-hati. Makanya mungkin solusinya nanti bagaimana upayanya kita menggunakan produk-produk yang memang safety. Gitu ya. Kemudian memindahkan cairan tubuh ke wadah yang lain juga minimalkan gitu, pindah-pindahkan seperti itu. Kemudian membuka tabung, nah ini juga sama. Membuka tabung ini efeknya adalah aerosol. Saya sini nanti akan bahas banyak tentang aerosol, contoh-contoh aerosol yang nggak kelihatan gitu ya. Yang selalu ingat-ingatan kepada teman-teman, ini efek aerosol bahaya bagi teman-teman, yang mohon hati-hati. Ya. Nah, salah satunya membuka tabung. Ketika walaupun udah otomatis, contoh menggunakan pemeriksaan hematologi, itu pada saat mengerjakan LED, ada yang masih gabung. Sehingga mau nggak mau harus buka. Kemudian tidak membuang benda tajam ke dalam tempat sampah yang tidak tahan tusuk. Nah, teman-teman boleh lihat di lapangan, belum semua bisa membeli produk yang seperti ini, gitu ya. Saya ini menggunakan, saya pernah mendapatkan tempat sampah dibilang buat didel, tapi luarnya kardus. Setelah saya buka, ternyata di dalamnya nggak ada apa-apa, nggak ada lapisan apapun. Cuma hanya kardus seperti biasa. Jadi itu mohon hati-hati juga. Ya. Nah, itu khawatir kalau misalkan lama-lama basah itu jarum bisa keluar. Ya. Nah, ini salah satu contoh mungkin saya buka boleh mau bukan jualan ya, tapi memang ini salah satu keunggulan dari salah satu produk gitu ya, memang dia menggunakan sistem ulir. Itu salah satunya mengurangi resiko aerosol. Gitu ya. Jadi meminimaliskan pada saat kita untuk aerosol. Ya, sangat menguntungkan bagi kita sebagai user yang ada di lapangan. Nah, ini sedikit tentang aerosol, bahan cairan atau padat yang berukuran sangat kecil dan dapat berada di udara. Jadi nyaris nggak kelihatan. Jadi kalau saya nggambarin biasanya kalau ada kayak kita nonton film itu sudah ada kelihatan debu-debu berterbangan, itu gambarannya seperti itu, gitu ya. Kemudian di pasien yang dapat di laboratorium ini ada kecelakaan 20%, aerosol ternyata 80%. Gitu. Ini aerosol ini tidak sengaja pada saat bekerja atau cara kerja yang salah. Sedangkan yang kecelakaan lain biasa tadi tertusuk, tersayat ya, dan sebagainya itu 20% dan ternyata aerosol sangat tinggi 80%. Tapi ini yang kurang disadari oleh teman-teman ya pada saat bekerja. Ini sumber-sumber aerosol tadi siring ya, kemudian pipet, kalau menggunakan blender, autoclave, kemudian vortex, centrifuge. Saya selalu mencontohkan centrifuge ya teman-teman. Perhatikan centrifuge teman-teman ketika muter, tabung semua dalam keadaan tertutup. Tapi kenapa pinggiran-pinggiran centrifuge darahnya banyak yang punya bercak darah? Itu gambaran sekilas saja itu. Ya, jadi artinya dan ini yang paling banyak bekerja centrifuge dan sering dimatikan paksa, gitu ya. Efeknya bahaya sekali, Tom. Ya. Kemudian waktu membuka botol, nih aerosol akan muncul. Ini sebagai gambaran pada saat vortex, hati-hati kalau menggunakan vortex. Ini ada cipratan-cipratan keluar, ya gambarannya. Kemudian juga pada centrifuge sudah dijelaskan tadi, sama kalau sampai kelihatan merah, bercak-cak merah di dinding centrifuge. Kemudian ini menggunakan siring. Mungkin kalau di laboratorium kita jarang mengoplos seperti ini, ya kata, kalaupun kita kontrol atau misalkan untuk menggunakan yang liofiliset, biasanya kita langsung menggunakan pipet, tapi tetap aja ya bahaya. Dan sama menggunakan pipet pasti ada cipratan-cipratan, banyak sekali kegiatan-kegiatan di lapangan menggunakan pipet ya. Kemudian ini mungkin mixer ya. Nah sekarang terkait dengan COVID. Ini kebetulan saya tim swab. Saya merasa sekali ini kalau pada saat memasukkan pada PTM itu pasti akan ada cipratan atau apa ya aerosol dari sticknya ini, karena kebetulan ini dipatahkan gitu dan pada sematanya kadang-kadang keras gitu. Sekarang produk ada yang terbaru pakai gunting sama
ketika digunting pasti akan ada efek yang aerosol yang keluar. Ini mohon hati-hati sekali. Ada yang satu memang sudah gampang dipatahkan. Ya. Jadi macam-macam produknya. Jadi mohon hati-hati teman-teman pada saat bekerja ini, walaupun sudah menggunakan APD lengkap, kan bukan berarti kontak langsung ke kita, tapi juga kontak ke pakaian kita. Makanya tadi pada saat membuka pakaian harus hati-hati. Dianggap ini bisa mengkontaminasi. Karena sejujurnya aja kalau kita melakukan suatu tenggorok atau misalkan masuk, ini kan masuknya dalam gitu. Jadi ini udah terkontaminasi. Ketika dia positif, berarti ini daerah yang bisa terkena juga. Jadi mohon hati-hati ya. Ini sama pada packing, walaupun sudah rapi gitu ya, di packingnya mohon hati-hati karena khawatir juga kita ini benda-benda ini kan saat bisa terkontaminasi dari tangan kita yang tadi megang stick yang tadi yang sudah terkontaminasi, kemudian kita ngepack megang ini juga ya. Nah, selalu nih sarung tangan diganti-ganti itu setiap kali kita tindakan sini tujuannya adalah ini benda tajam, mohon hati-hati juga ya. Sekarang walaupun memang untuk kaitannya dengan COVID memang belum ada indikasi penularan lewat misalkan tadi benda-benda tempat darah ya, kemudian menekuk, memasang kembali, menutup kembali, itu nggak boleh kali, apalagi memakai ulang. Ini juga dalam rangka efisiensi, mohon untuk wadah benda tajam tidak untuk di saya paham sebenarnya untuk biar penuh maksimal jarumnya gitu. Pengalaman saya kalau teman-teman isinya ini needle yang kita posisikan pada saat masukin ke dalam box itu posisinya adalah jarumnya di bawah. Nah, ketika digoyang-goyang ini itu jarumnya berbalik ke atas. Itu sangat hati-hati resiko untuk tertusuk ya. Ini mungkin udah sering disampaikan, saya belum dapat, tapi ternyata kejadian masih ada aja. Walaupun angkanya mungkin saat ini udah berubah. Di mikroba penyebab infeksi terbanyak karena needle stick injury. Ya. HIV sama-sama tahu hepatitis masih angkanya tinggi, kemudian juga yang lain-lain hepatitis C dan itu jangan kita lupakan. Kita fokus pada COVID tapi melupakan yang ini. Ya, mohon hati-hati. Jadi mengingatkan kembali di normal ini semuanya kita kembali untuk sama-sama pada safety-nya di laboratorium. Ini kasus needle stick injury atau NSI, jadi kejadian kecelakaan kerja yang dialami oleh petugas kesehatan yang disebabkan karena tertusuk jarum atau tertusuk benda medis tajam yang terkontaminasi cairan daripada pasien. Ini yang saya bilang sayangkan. Begitu kasus awal-awal Maret laporan sudah mendapatkan orang tertusuk. Jadi mohon hati-hati tidak melakukan hal seperti ini. Ya, ini yang tidak boleh. Ada beberapa produk mungkin memang mahal yang safety, tapi safety buat kita. Ini kalau yang needle-nya disambung ke spuit. Kalau ini yang ke paku tenor. Ya, jadi needle-nya sudah banyak yang menjual yang cukup safety. Ini sih tampaknya kecelakaan yang masih kerja yang ringan, ya, hanya sekedar tertusuk. Tapi sebenarnya efeknya, jadi potensi ini bisa menularkan penyakit yang besar. Tinggal nanti pada digunakan untuk pasien kemudian melukai dan tugas menjadi terpajang. Ini tadi sudah ada beberapa produk yang launching, mungkin teman-teman bisa silakan merapatlah ke yang menyediakan. Nah, holder yang sudah ada safety-nya, kemudian wing pun sama gitu. Jadi modelnya kalau yang wingnya ini model ketika nanti keluar, kita selesai ngambil darah, ini kita tidak akan kontak dengan needle-nya karena otomatis akan tertutup. Ya, kan ada macam-macam yang wing needle itu. Ya. Kemudian, nah ini juga terkait dengan tonic wear. Masih banyak sekali teman-teman ketika sekarang zamannya COVID, teman-teman menjadi lebih ngeh pada tonic wear. Setelah selesai disamping di isolasi, mereka selalu direndam, ya. Karena memang yang disposable pun masih terbatas. Bisa mencari-cari juga sangat sulitan. Pengennya yang sekali pakai aja, gitu. Karena kalau harus mencuci, merendam dengan baik clean itu membutuhkan waktu. Dan enggak semua teman-teman juga bisa melakukan hal seperti itu, ya. Kemudian ini juga sama, jadi kayak tembakan NSI ini perlu peningkatan kewaspadaan diri supaya jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Penyakit yang dapat tularkan pada petugas dari kejadian NSI ini salah satunya adalah golongan blood-borne disease. Itu tadi ya, hepatitis B, hepatitis C, dan juga HIV.
Sebenarnya kejadian tertutup jarum itu dipengaruhi banyak faktor. Pertama adalah perilaku yang kurang hati-hati. Diingatkan pada teman-teman, mohon hati-hati, nggak usah keburu-buru setiap kali sampling, gitu ya. Memang teman-teman pengen misalkan kerjaan berikan yang terbaik sehingga pengen buru-buru selesai, ya. Mohon hati-hati, ya. Efeknya kalau kita sudah kena berbahaya. Kemudian kurang patuh terhadap penggunaan alat pelindung diri. Nah, tadi disampaikan di awal, selalu, nah, Pak Wid juga tadi di materi ini menyampaikan selalu APD, SPO, gitu ya. Ini menjadi penting karena memang itu. Kemudian tindakan para petugas yang masih belum sesuai prosedur. Kemudian tindakan prosedur yang tidak aman serta belum ada standar prosedur operasional yang mencakup mengenai keamanan petugas dalam suatu tindakan medis. Ini kalau memang belum ada segera buat. Dan memang di lapangan juga ada juga. SPO kadang nggak ada, ya. Ketika tanya SPO-nya ada nggak ada, ya. Kemudian ini sebenarnya bisa dicegah dengan pertama tadi meningkatkan kewaspadaan diri pada saat menggunakan alat tajam, baik sebelum, selama maupun sudah menggunakan. Kemudian meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan APD secara rasional. Tadi arti saya bilang secara rasional adalah kita menggunakan APD sesuai dengan area kerja kita. Ya. Tadi belum idealnya beberapa desain laboratorium setelah misalkan menggunakan APD lengkap ke ruangan, mestinya kan dilepas di ruangan. Kemudian kembali ke lab dengan keadaan yang nggak usah selengkap yang pada saat mengambil sampel. Karena kan dikhawatirkan APD yang kita pakai akan mengontaminasi. Itu kesadaran itu juga masih belum, walaupun sekarang menggunakan gaun, kemudian bolak-balik ke ruang perawatan, sangat riskan sekali. Tidak tertular. Senantiasa berhati-hati saat menggunakan jarum suntik atau medis tajam. Kita masih banyak menggunakan, ada beberapa kontrol alat yang menggunakan file, ya, menggunakan file yang terbuat dari kaca. Itu mohon hati-hati pada saat membukanya karena resiko juga akan tertusuk, ya. Kedua, menjalankan prosedur yang telah ada berkaitan penggunaan peletakan dan pembuangan benda medis tajam. Ini juga sama, mohon hati-hati, jangan sampai kita salah buang, walaupun efeknya pada nanti yang collecting sampah, ya, kasihan. Ini paparan bahan infeksius, bagaimana kalau terjadi seperti ini, segera lapor, ya. Jadi kalau rumah sakit yang sudah menjalankan K3 dengan baik, ini akan dijalankan. Tapi memang biasanya yang sudah terakreditasi pasti sudah dijalankan dengan baik. Sekalipun bukan karyawan ataupun student yang sedang magang, pasti prosedurnya akan sama. Laporkan, kemudian segera cuci kulit yang terpapar dengan air, sabun, lakukan pertolongan pertama pada luka, laporkan K3, pemeriksaan serum dasar. Dan biasanya diperiksa tadi HIV, HCV, HBsAg. Ya. Kemudian darah yang sumber paparan juga diperiksa, ya, artinya memang cuma ketika seperti ini harus diambil yang tertusuk juga yang kita tusuk, harus kita tahu statusnya. Ya, biaya lagi, makanya sebelum ada kita kena biaya tinggi, kemudian kita bekerja sesuai dengan SPA. Ini kita sama-sama ketahui proses laboratorium begitu rumit, tentu akan banyak resiko yang kita sama-sama ayo bareng-bareng, ya, kembali ke kenormalan, gitu ya. Orang-orang sana baru kita dalam berarti karena ada kebiasaan baru, kalau kita kembali kepada yang sebenarnya, ya. Jadi mulai pengambilan sampel, ya, upayakan menggunakan APD yang tadi yang sudah sesuai dengan area, gitu ya, yang sudah ada di SPO-nya. Jangan hanya menggunakan pakaian kerja biasa yang kita bolak-balik ke rumah. Sama preparasi sampel tadi, ya, dari mulai sentrifuge, mohon hati-hati, ya. Kemudian pada saat aliquoting juga, ya. Handling di sini mohon hati-hati juga. Mari kita sama-sama. Jangan sampai kita mengkontaminasi. Nah, ini area-area admin, ya, jangan juga sampai terkontaminasi oleh teman-teman yang dari area pemeriksaan. Ya. Itu ternyata sampel spesimen yang kita hadapi di lapangan itu banyak sekali macam-macamnya. Jadi kita sudah sepakat tadi perlakukan semua infeksius, ya. Jangan pilih-pilih. Sudah sepakat, ya. Jadi
Kemudian bahan ternyata nanti nggak hanya, kalau lihat sekarang nggak hanya dari laboratorium yang berupa yang berasal dari manusia, tapi juga yang dari non manusia. Jadi kalau ketika teman-teman yang melakukan pemeriksaan yang lain-lain juga sama handlingnya, mohon kehati-hatian, kewaspadaan. Oke, ini hanya sekilas aja terkait dengan yang sudah disampaikan beberapa waktu ya, terkait dengan handlingnya corona berdasarkan WHO, khusus corona saja. Tapi kok yang sesuatu yang menarik di sini adalah terkait dengan, selalu WHO juga bilang bekerja sesuai dengan SPO, saling mengingatkan, gitu ya, saling mengingatkan ya ketika ada yang keluar dari SPO. Ini beberapa jenis sampel saja pada saat kemarin sudah sebanyak sampaikan ya, safari pasien maupun untuk molekuler maupun untuk serologi, kemudian juga pasien yang kontak. Mudah-mudahan sekarang tidak ditemukan lagi teman-teman yang kontak dalam tanda kutip tidak menggunakan APD yang standar. Jadi jangan protes ketika terpapar dan misalkan positif dengan alasan tidak menggunakan APD standar, padahal fasilitas ada, kecuali kalau memang fasilitas tidak ada. Ini menjadi ini salah satunya juga sama. Karena mungkin otomatis teman-teman mau nggak mau terpapar dengan produk-produk baru, PTM gitu ya. Jadi itu juga memperlakukan PTM harus hati-hati. Nah, jangan sampai kita udah ngambil susah-susah ternyata saya ditolak. Nah, ada beberapa produk yang sifatnya, kalau yang PTM yang sekarang itu kan menjaga untuk survive si virus secara keseluruhan. Ini salah satu produk yang saya pikir sudah cukup aman ketika misalkan, mudah-mudahan enggak ya sampai tertumpah, karena memang dari laporan juga ada, masih ada juga PTM tumpah dan sebagainya. Nah, itu kemungkinan akan ditolak karena kemungkinan disinyalir terkontaminasi. Nah, ini si PTM ini dia sudah mengandung guanidin, isocyanat. Salah satunya sehingga menjaga stabilitas daripada RNA maupun DNA dari virus, itu meresiskan sel. Tapi si materi gantinya tetap ada. Mungkin ini sedikit saja tentang contohnya. Memang yang di lapangan warnanya merah, gitu ya, jujurnya. Kita menggunakan penorep. Ya. Ini agak, kemarin waktu webinar kemarin ada yang bertanya kepada saya terkait dengan yang warnanya putih ini. Ternyata beberapa laboratorium menolak. Entah kenapa gitu. Mungkin karena teman-teman terbiasa dengan yang warna merah, ketika ketemu yang warna bening malah jadi bingung. Itu makanya di era sekarang ayo selalu update keilmuan gitu ya, dan baca dan update gitu ya. Sekilas aja mungkin terkait dengan perlakuan tadi, karena memang diingatkan kembali ketika suhu penyimpanan di 2 sampai 28 sampel tersebut ya. Ini khusus untuk COVID saja. Tapi ini dibiasakan juga untuk yang lain. Ya, saya kalau teman-teman lihat mungkin dikit insight-nya ya terkait dengan penanganan sampel dengue saja, gitu. Dengue untuk pemeriksaan serologi. Itu sebaiknya sampai menunggu teman-teman dikerjakan dari si pagi ke ada si malam ke si pagi, itu pada suhu berapa? Itu sebenarnya ada gitu ya. Karena juga akan mempengaruhi terhadap hasil. Selama ini kan teman-teman tanya banyak yang cuek gitu ya, disimpan di tanpa masukin ke kulkas misalkan, ruangan biasa. Jadi itu khawatir juga pengaruh ya. Beberapa penelitian memang ada pengaruhnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa di guideline-nya WHO pun sama selalu mengingatkan bekerja aman sesuai dengan SPO, kemudian saling mengingatkan sesama staf, baik pada saat pengumpulan, pada saat penyimpanan dan sebagainya. Ya, itu terkait dengan kita bahaya potensial infeksius. Ini sebagai gambaran saja, mungkin kita sama-sama, saya tidak menyalahkan juga, tapi memang realitas. Jadi mana-mana area-area yang kita boleh menggunakan APD lengkap, mana enggak. Justru ini harusnya kan sebagai contoh, harusnya menggunakan jas lab, kemudian dan sebagainya ya. Ini memang merasa diaman gitu ya. Kita kembali kepada begitu perfectnya kita ketika mengambil
pasien di COVID sekalipun hanya rapid gitu ya, kita sudah luar biasa. Gitu. Tapi ketika kita nggak tahu kalau misalkan pasiennya HCV-nya positif atau hepatitis B-nya positif, tapi kita cukup santai gitu ya. Ya mungkin karena tadi ini percikan kali ya gitu ya. Jadi sementara ini yang bisa penularannya lewat yang lain, lewat darah. Jadi resikonya ini kalau tertusuk kayak kalau kerjaan tidak benar. Ya, jadi kita sama-sama kembali kepada pedoman yang sudah ada, bagaimana bekerja di laboratorium aman sesuai dengan SKO yang ada. Jadi jangan sampai seperti kemarin banyak yang menyampaikan ke saya, ya ketika ada kebijakan APD maka apa muncul? Dia menuntut resiko karena kita jangan resiko. Semua juga beresiko, ya. Dibilang kalau kita menuntut terkait dengan resiko atau jangan resiko, maka yang lain juga sama. Perawat mungkin lebih langsung, ya kita hanya terima sampelnya aja. Tapi memang semua juga beresiko untuk tertular. Ini pembedaan tadi sudah disampaikan. Jadi kalau kita mengambil yang di era COVID luar biasa lengkap gitu ya. Sementara kalau pada masa-masa sebelum COVID kita cukup santai. Bahkan kita baksos pemeriksaan gula darah aja di luar nggak pakai apa-apa gitu ya. Sekarang kita berusaha rapid aja menggunakan koper lengkap ya. Beda, makanya sekarang mari kalau kita teman-teman nanti mau ideal pada saat teman-teman baksos di Car Free Day ya pakailah APD yang lengkap gitu ya. Jadi sesuai dengan SPO kita. Karena komplain itu biasanya muncul ketika kita keluar dari SPO. Kita sama-sama review kembali. Ini di praktek lab tidak benar. Jadi kalau sudah menggunakan ini udah baru buka ya, udah lengkap, padahal udah bagus. Ini tidak lengkap ya. Tidak menggunakan tutup kepala dan sebagainya, atau bisa menggunakan supaya itu meminimalkan menggunakan sarana-sarana umum ya. Ini banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat, kita udah sama-sama tahu sebenarnya. Sekarang kan kalau bukan COVID pakai sepatu bot ya, dengan alasan bahkan sepatunya kalau yang tergantung pemakaiannya. Kalau misalkan ada yang di luar, karena memang gonta-ganti sama yang lain. Ada yang milik sendiri, gitu ya. Itu kita dibungkus biasanya di kaos kaki ditukar di luar. Nah, tapi sekarang banyak yang menggunakan ya sendal, mohon maaf ya, sendal atau misalkan yang terbuka, yang ini juga resikonya kan ya, kena tumpahan dan sebagainya. Ya, sudah disediakan, kadang beralasan banyaklah komen. Jadi mari sekarang sama-sama, ayo kita sama bareng-bareng kita kembali pada kenormalan yang sebenarnya, bukan yang new. Kalau saya bilang bukan new book to lab, tapi normal yang sebenarnya kerja sesuai dengan aturan yang telah kita sama-sama sepakati. Itu barangkali Mas Yanu yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Harinya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ATLM di seluruh Indonesia. Ya, sekali lagi kata kunci ini saya sama-sama saling mengingatkan untuk kembali kepada bukan new normal sekali sekalian. Kalau saya ke normal yang sebenarnya yang sudah kita punya. Baik itu Mas Yanu. Here we go now.